Oke teman-teman, pada kesempatan hari ini kita akan mereview bara F1 produk terbaru panah merah di usia 3 hari setelah tanam ya teman-teman. Ini 3 hari setelah tanam karena memang musim hujan ya teman-teman. Setiap hari terjadi musim hujan sehingga pada kesempatan hari ini kita akan melakukan proses pemberian dolomit ulang. Karena pada saat pengolahan lahan pun ini sudah saya berikan dolomit. Tetapi pada kesempatan hari ini pun saya akan melakukan proses pemberian dolomit ulang dikarenakan musim hujannya, curah hujannya sangat tinggi ya teman-teman. Sehingga jika jika telat kita melakukan proses pemberian dolomit di usia 3 hari setelah tanam pun ini bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya teman-teman. Dan sekali lagi saya tekankan adalah memang untuk jenis bara F1 produk panah merah saya melakukan proses penanamannya tidak saya lakukan proses pemotongan pucuk ya teman-teman sebagian, dan sebagian saya melakukan proses pemotongan pucuk ya teman-teman. Nanti ke depan kita akan saksikan atau kita akan simak baik-baik perkembangan daripada proses yang kita potong pucuk dan proses penanaman yang kita tidak melakukan proses potong pucuk ya teman-teman. Karena banyak sekali teman-teman yang mereview atau yang meminta saya agar saya melakukan proses penanaman rawit bara ya teman-teman. Dan memang untuk jenis cabai bara ini ya teman-teman, jadi dia produk terbaru dari panah merah yang F1, artinya dia sudah hibrida. Kalau dulu kan bara yang awal itu hanya bara saja, dia tidak F1, artinya dia masih lokal ya teman-teman, bibitnya masih lokal. Dan ini adalah produk bara F1 nya yang sudah hibrida ya teman-teman. Dan saya juga akan menjelaskan bara yang biasa dengan bara yang F1 itu ya teman-teman. Secara proses kelebatan buah sudah pasti adalah bara F1 yang akan lebat untuk buahnya ya teman-teman. Tetapi secara untuk proses ketahanan produksi, karena cabai rawit bara yang biasa itu adalah cabai rawit lokal, sehingga dia untuk proses produksinya lama ya teman-teman. Karena biasanya yang sudah F1 itu hanya sekitar 1 tahun ya teman-teman, lain dengan bara yang biasa. Untuk bara yang biasa itu sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, bisa sampai 2 tahun lebih ya teman-teman. Karena memang dari segi perawatan juga berpengaruh terhadap tanaman cabai yang kita miliki ya teman-teman. Dan ini kita sedang melakukan proses pemberian dolomit. Jadi untuk proses pemberian dolomit itu sebetulnya dikenakan langsung ke batang itu tidak masalah ya teman-teman. Tetap aman-aman saja. Nah, kita lakukan seperti ini saja. Ini dolomitnya, untuk dolomit itu bermacam-macam, bisa disimak pada video sebelumnya. Jadi dolomit bermacam-macam itu ada dolomit super, ada dolomit biasa atau kapur pertanian biasa. Sehingga memang untuk proses perawatan pada kesempatan hari ini saya melakukan proses pemberian dolomit super ya teman-teman. Untuk proses pemberian dolomit atau penjelasan dolomit secara signifikan atau secara pasti atau secara detail, silahkan teman-teman buka di video saya sebelumnya ya teman-teman. Dan untuk proses pengolahan lahan ya teman-teman, ini saya review ulang. Jadi untuk proses pengolahan lahan sebetulnya sama dengan proses pengolahan cabai rawit pelita 8 F1. Saya memberikan kotoran ayam petelur yang sudah difermentasi, kemudian dolomit, sekam padi bakar. Dan di saat pengolahan lahannya saya menggunakan atau melakukan proses penyepraian dengan menggunakan IM4 dan molase ya teman-teman. Sebetulnya sama saja untuk proses pengolahan lahan cabai bara F1 ini dengan proses pengolahan lahan pelita 8 F1 ya teman-teman. Memang untuk penampakannya masih seperti ini. Jadi untuk penampakannya masih seperti ini, tidak terlalu bagus. Tetapi ke depan jika memang ini perkembangannya bagus, saya akan mereview setiap hari. Jadi untuk proses panennya nanti berapa hari setelah tanam. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, seperti biasa silahkan like, comment, share, dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan setiap kali saya update video terbaru ya teman-teman.
Dan kemudian jika teman-teman menggunakan sedotan atau plastik ya teman-teman untuk proses agar pohon cabenya tidak terbakar oleh panasnya mulsa. Jadi kalau saya menggunakan ini ya teman-teman. Ini adalah janur atau daun kelapa yang saya potong, kemudian saya taruh di sini. Saya ikatkan di sini sehingga dia untuk proses sepanas apapun mulsa itu terjadi, dia tidak akan membakar pohon cabai yang kita miliki ya teman-teman. Jadi karena biasanya kan kalau terbakar mulsa itu di sini terjadi genteng, terjadi cincin ya teman-teman. Tapi ini kalau dengan menggunakan seperti ini dia aman. Karena banyak juga yang bertanya yang proses penanaman tomat ya teman-teman. Sekali lagi untuk proses penanaman tomat yang bertanya di channel saya, Bang, kenapa kemudian dia menjadi layu di pohonnya ini, kemudian dia jatuh dan mati, itu karena ya tidak melakukan hal yang seperti saya lakukan ini ya teman-teman. Dan kemudian yang berikutnya adalah ya teman-teman, yang berikutnya lakukan proses penanaman itu di sore hari. Baik itu proses penanaman cabai ataupun penanaman tomat, kita lakukan prosesnya itu di sore hari. Jadi kalau kita melakukan proses penanaman di pagi hari itu menjelang terik matahari, sehingga biasanya untuk proses penanaman itu gagal ya teman-teman. Dan untuk usia saat ini ya teman-teman, saya belum melakukan proses pengocoran, tetapi saya baru melakukan proses pengocoran dengan anti jamurnya saja ya teman-teman, dengan menggunakan fungisida saja. Dan mungkin besok kita akan melakukan proses penyepraian, karena ini sudah tampak bahwa untuk daunnya ini kurang begitu sehat ya teman-teman. Hampir sudah terindikasi adanya trips atau tungau ya teman-teman. Jadi memang ini setelah dulu juga di penyemaian, ini memang sudah terindikasi adanya tungau ya teman-teman. Tapi memang belum saya lakukan proses penyepraian karena masih proses penanamannya pun ini belum selesai ya teman-teman. Jadi kita melakukan proses penanamannya berangsur-angsur saja. Kita melakukan proses penanamannya secara bertahap saja. Sore hari kita dapat 1 bedengan atau 2 bedengan, lanjutkan ke pagi harinya ya teman-teman. Pagi harinya, besok harinya kita lakukan lagi proses penanamannya lagi ya teman-teman. Oke, terima kasih telah menyimak video saya dalam review cabai rawit bara F1 usia 3 hari setelah tanam ya teman-teman. Usianya 3 hari setelah tanam. Kita doakan semoga tanaman yang saya miliki ini berhasil, karena sebagaimana yang telah saya jelaskan bahwa penanaman cabai itu sedikit ribet ya teman-teman. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.